Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Daljab 2025, perkenalkan nama saya Rini Zuli Arwida SPD, guru kelas MI di Madrasah Ibtidaiyah Gupi Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25141839997. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Gupi Jatimalang kelas 3. Pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik kalimat tunggal. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anakku, apa kabar? Baik, selamat pagi Bu Guru, apa kabar? Baik, selamat pagi anakku. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Bu Wida bisa bertemu kalian kembali pada pagi hari ini dengan wajah yang penuh semangat dan ceria. Baik anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita melaksanakan kegiatan pembiasaan pagi di madrasah kita yang tercinta. Pembiasaan yang pertama adalah berdoa dengan memohon ridha kepada Allah, semoga kegiatan pada hari ini mendapat keberkahan dan ilmu yang manfaat. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Aku belajar. Jika aku ingin belajar, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku. Mari kita bersama-sama melantunkan Asmaul Husna, mengagungkan nama-nama indah Allah. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Wida akan mengecek kehadiran kalian. Apakah anak-anak hari ini semua hadir? Hadir. Tidak ada yang absen? Alhamdulillah, pada pagi hari ini semua bisa belajar bersama di sekolah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa belajar bersama. Bu Wida ingatkan kembali pentingnya disiplin. Disiplin adalah taat pada aturan, bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya saat kita ingin mencapai cita-cita kita, maka kita harus disiplin mulai sejak dini, agar cita-cita yang kita punyai bisa kita capai. Baik anak-anakku, sekarang Bu Wida ingin mengajak kalian berpikir sejenak. Coba kalian dengarkan kalimat yang Ibu sampaikan. Ibu memasak. Apakah kalimat tersebut bisa kalian pahami? Iya. Baik, untuk yang kedua, dengarkan kalimatnya ya. Pohon. Apakah bisa kalian pahami? Iya. Nah, Masya Allah anak-anak, luar biasa. Benar sekali anak-anakku. Untuk kalimat yang pertama, ibu memasak, itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Itu bisa kita pahami bersama. Sedangkan kalimat yang kedua, pohon, itu tidak ada predikatnya, jadi belum bisa kita pahami. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui diskusi ini, peserta didik dapat merangkai kata acak sesuai unsur-unsur SP, SPO, atau SPOK. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menuliskan kalimat tunggal dengan benar.
Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, kita segarkan terlebih dahulu pikiran kita agar kita fokus untuk belajar. Yaitu dengan ice breaking terlebih dahulu. Are you ready? Berikan semangatmu sekali lagi, lebih keras. Angkat kedua tanganmu lebih tinggi, teriak hore. Oke anak-anak, sekarang perhatikan papan tulis. Di sini ada kalimat, tolong silakan dibaca. Kalimat pertama, pergi ke pasar ibu. Tuh. Lanjut, kemudian yang kedua. Anak-anak, mengapa kalimat itu terdengar kurang tepat? Ada yang aneh tentang kalimat itu? Kata-katanya terbalik, Bu. Kata-katanya terbalik. Apakah kalimat ini bisa dipahami? Sekarang bagaimana cara menyusun kalimatnya? Baik anak-anak, mari kita belajar kalimat tunggal. Silakan anak-anak melihat pada layar. Sekarang anak-anak perhatikan pada layar ya. Ibu akan menjelaskan materi hari ini melalui PowerPoint, yaitu tentang kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu gagasan pokok dan biasanya terdiri dari satu pola SP, yaitu subjek dan predikat. Terkadang bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Susunan kalimatnya yaitu S. S itu adalah subjek, yaitu pelaku, dan yang kedua P. P itu adalah predikat, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Kemudian yang ketiga ada objek. Objek ini adalah sasarannya. Dan yang keempat adalah K. K ini adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan cara. Susunan kalimat dalam SPOK yang pertama adalah subjek. Subjek itu adalah pelaku yang melakukan kegiatan. Pelaku dalam kegiatan ini bisa berupa orang, bisa berupa benda, manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah predikat. Predikat adalah pekerjaan yang dilakukan pelaku atau subjek. Kemudian yang ketiga ada objek. Objek ini adalah kata yang dikenai pekerjaan yang dilakukan subjek ataupun predikat. Kemudian yang terakhir ada keterangan atau K. Kalimat keterangan yang menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Pola kalimat tunggal. Pola kalimat tunggal bisa yang pertama terdiri dari SP. SP saja itu sudah bisa karena subjek dan predikat. Pelaku dan kegiatannya. Contohnya, Sakifah membaca. Sakifah ini apa? Subjek. Kemudian membaca bisa dipahami? Sakifah membaca bisa. Kemudian yang kedua, SPO. Sakifah membaca buku. Sakifah apa? Subjek. Membaca? Buku? Pintar. Kemudian yang ketiga, SPK. Subjek, predikat, keterangan. Sakifah membaca di perpustakaan. Sakifah? Ya, membaca? Di perpustakaan. Luar biasa, anak paham sampai di sini. Kemudian yang keempat, terakhir ini ya, SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya adalah Sakifah membaca buku di perpustakaan. Ayo, Sakifah di sini apa? Subjek. Itu pelaku. Membaca?
Predikat. Kegiatannya buku, objek. Di perpustakaan, keterangan apa? Keterangan tempat. Ya, pintar sekali anak-anak, luar biasa. Nah, sekarang anak-anak mari kita hubungkan contoh kalimat tunggal dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak pada waktu pagi hari apa yang dilakukan? Contoh kalimatnya coba. Pagi hari di rumah, contohnya ibu menyapu halaman. Ibu apa? Menyapu halaman. Anak-anak, semua contoh yang kita sebutkan tadi ya hanya menyampaikan satu kegiatan dalam satu kalimat. Baik anak-anak, Bu Guru sudah menjelaskan tentang materi kalimat tunggal. Sebelum kita lanjutkan ke latihan, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Kalimat tunggal hanya mempunyai satu kegiatan, yaitu kalimat tersebut hanya memiliki satu kegiatan. Contohnya, ibu memasak. Apa kegiatannya? Ya, hanya memasak. Jadi kalimat tersebut hanya memiliki satu kegiatan, yaitu memasak. Sudah paham artinya? Apakah kalian ada pertanyaan? Baik, sekarang kita lanjutkan tanya jawab. Baik anak-anak, sekarang mari kita bermain tebak unsur kalimat. Ibu sudah menuliskannya di papan tulis. Adik makan nasi di dapur. Siapa yang bisa? Saya. Ya, sama-sama. Adik itu subjek. Iya, Mas Rama menjawab adik adalah subjek. Betul? Betul. Ya, siapa lagi yang bisa? Oke, Mbak Aina. Apa Mbak Aina? Makan adalah predikat. Iya, betul. Kemudian siapa lagi yang bisa? Iya, Mbak Hilma. Apa Mbak Hilma? Nasi adalah objek. Teman-teman, betul? Nasi adalah objek? Oke, dan yang terakhir siapa yang bisa? Iya, Mas Fadil. Apa Mas Fadil? Iya, terdapat adalah keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Oke. Anak-anak, sekarang kita akan belajar secara berkelompok agar anak-anak bisa saling membantu memahami tentang kalimat tunggal. Anak-anak akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti anak-anak menyebutkan angka 1 sampai 5, kemudian kembali lagi ke angka 1 sampai 5 dan seterusnya. Paham anak-anak? Anak-anak semua berdiri. Mulai dari madrasah. Ayo. Oke. Ya. Oke, sudah ya semua ingat ya apa yang sudah disebutkan. Sekarang anak-anak yang menyebutkan angka 1 silakan berdiri, silakan duduk di meja sebelah sini. Angka 2 di sebelah sini. Ya, bagus anak-anak. Kita sekarang sudah mempunyai berapa kelompok? 5 kelompok. Nah, selanjutnya Bu Ida akan membagikan lembar kerja peserta didik, yaitu berupa kartu kata dan juga ada pohon kalimat. Masing-masing kelompok ini nanti akan Bu Ida bagikan kartu kata dan pohon kalimat. Anak-anak, kira-kira kalian sudah tahu tidak apa maksudnya ini? Ya, perhatikan Bu Guru ya. Anak-anak, yang pertama adalah berupa kartu kata. Di dalam amplop ini ada beberapa kata, ya, yang nanti tugasnya anak-anak menyusunnya, ya, dengan menempelkan kartu kata ini di lembaran ini. Harus sesuai dengan perintahnya. Misal nomor 1 adalah S
P. Berarti S-nya ya cari mana yang termasuk S. Subjek. P adalah predikat dan seterusnya. Paham? Oke, kemudian yang kedua ada pohon kalimat. Ini adalah pohon kalimat. Nanti anak-anak disuruh untuk membuat kalimat tunggal dengan menggunakan unsur-unsur yang telah ditentukan. Jadi setiap kelompok membuat kalimat. Nanti akan Bu Ida bagikan daunnya untuk diberi kalimat tunggal sesuai dengan unsur-unsurnya. Sudah paham anak-anak? Ya. Mana yang termasuk subjek? Betul. Predikat itu adalah kegiatan. Ya langsung. Yang mana yang termasuk kegiatan? Ya, betul. Anak-anak semua sudah selesai mengerjakannya? Ya, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kalimat kami adalah indah, subjek, Baik anak-anak, kalian semua sudah hebat. Setiap kelompok sudah bisa menyusun kalimat tunggal dengan baik dan benar. Mari kita simpulkan pelajaran hari ini dengan lagu SPOK agar kita lebih mudah menghafalkan atau memahami tentang pelajaran SPOK. Siap anak-anak? Oke, udah itu. 1, 2, 3. Boleh bagi tangan. Kendala dalam belajar pada pagi hari ini? Ria merasa apa kendalanya? Iya, Bu, kami sudah lengkap untuk kalimat yang benar. Baik anak-anak, dari kegiatan ini kita bisa belajar bahwa kerja kelompok bukan hanya tentang hasilnya saja, tapi tentang bagaimana cara kita belajar berkomunikasi dengan baik, mendengarkan, dan saling menghargai pendapat dengan sesama teman. Anak-anak yang saleh dan salehah, ingat, menuntut ilmu adalah ibadah. Maka teruslah belajar, karena Allah menyukai hambanya yang selalu berusaha dan terus belajar. Ingat, setiap kata yang keluar dari lisan kita adalah cerminan akal dan pribadi kita. Maka gunakanlah kalimat dengan baik dan bijak. Demikianlah pelajaran hari ini. Bila tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.